Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen analisis riset pasar Bapak Rohman Agus Jatnika STMM beserta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin dari Universitas Sangga Buana YPKP, khususnya program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bedah skripsi saya yang berjudul Pengaruh Privasi, Keamanan, Kepercayaan, dan Pengalaman Terhadap Niat untuk Bertransaksi Online. Skripsi ini dibuat oleh Asmirayani dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2016. Untuk yang pertama ada latar belakang. Potensi internet sebagai media pemasaran dan perdagangan telah banyak dibicarakan akhir-akhir ini, khususnya bagi para wirausaha dalam melakukan pemasaran. Hal tersebut menghasilkan suatu pandangan mengenai perdagangan elektronik, khususnya melalui internet yang umumnya dikenal sebagai perdagangan online, sebagai suatu bisnis dengan berbagai keuntungan dan kemudahan. Hubungan antara keyakinan tentang privasi, keamanan, kepercayaan pada internet dalam pembelian melalui internet akan mempengaruhi niat individu untuk melakukan transaksi secara online. Peranan pengalaman masa lalu dengan internet dalam mempengaruhi sikap dan perilaku individu juga merupakan salah satu variabel yang akan diteliti. Sasaran lain dari penelitian ini adalah menguji pengaruh antara privasi, kepercayaan, keamanan, serta pengalaman. Kepercayaan dan resiko menjadi konsep dalam penelitian ini sebagai keyakinan yang berdampak pada niat untuk bertransaksi secara online. Kepercayaan berhubungan pada konsumen untuk percaya bahwa toko online mampu untuk melaksanakan transaksi dan melindungi informasi pribadi konsumen. Berikutnya, rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu apakah privasi, keamanan, kepercayaan, dan pengalaman berpengaruh terhadap niat bertransaksi secara online. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh privasi, keamanan, kepercayaan, dan pengalaman terhadap niat bertransaksi secara online. Berikutnya ada manfaat. Penelitian yang baik harus mempunyai kontribusi atau manfaat kepada pengguna hasil penelitian. Pengguna hasil penelitian ini adalah individu, akademisi, praktisi, perusahaan, sampai pemerintah. Kontribusi dapat didefinisikan sebagai manfaat yang diteliti berupa kontribusi teori, kontribusi praktek, dan kontribusi kebijakan dari isu yang diteliti kepada pemakai hasil penelitian. Secara spesifik, manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, hasil penelitian dapat digunakan untuk pengembangan integratif kerangka kerja adopsi e-commerce pada level individu. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengembangan teori ke dalam praktek. Yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan teori dengan mengintegrasikan privasi, keamanan, kepercayaan, dan pengalaman dalam pengembangan the theory planted behavior dalam penelitian sistem informasi. Yang terakhir, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem e-bisnis. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada privasi. Informasi privasi mengacu pada individu, kelompok, atau intuisi untuk menentukan diri mereka sendiri dan bagaimana tentang luasnya informasi tentang apa yang dikomunikasikan kepada orang lain. Perhatian informasi privasi mengacu pada suatu pandangan hubungan individu dalam konteks informasi privasi. Privasi dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti industri, budaya, dan hukum. Bagaimanapun suatu persepsi individu, kondisi eksternal juga berbeda menurut karakteristik pribadi dan pengalaman masa lalu. Oleh karena itu, orang-orang sering berbeda pendapat mengenai toko online dan penggunaan informasi pribadi mereka. Yang kedua ada keamanan. Kejahatan dalam media internet berjumlah sangat besar serta memiliki bentuk yang beragam karena beberapa alasan. Yang pertama ada identitas individu atau organisasi dalam dunia internet mudah untuk dipalsukan tetapi sulit untuk dibuktikan secara hukum. Terus yang kedua, tidak membutuhkan sumber daya ekonomi yang besar untuk melakukan kejahatan dalam internet. Yang ketiga, internet menyediakan akses yang luas pada pengguna yang berpotensial menjadi korban.
Yang keempat, kejahatan dalam internet, identitas pelaku tidak dikenal dan secara yuridis sulit mengejar pelaku. Rasa aman mungkin menggambarkan subjektif sebagai kemungkinan konsumen percaya bahwa informasi pribadi mereka akan dapat dilihat dan berpindah tanpa persetujuan. Yang ketiga ada kepercayaan. Kepercayaan adalah kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayai tersebut akan memenuhi segala kewajiban serta baik sesuai yang diharapkan. Kepercayaan telah digambarkan sebagai suatu tindakan kognitif, misalnya bentuk pendapat dan prediksi bahwa suatu akan terjadi atau orang yang akan berperilaku dalam cara tertentu. Efektif, misalnya masalah perasaan, atau konatif, misalnya masalah pilihan atau keinginan. Mereka yang setuju bahwa termasuk kognitif tidak setuju jika kepercayaan adalah perhitungan rasional berbasis bukti yang tersedia atau praktek atau perilaku di luar alasan bersama-sama. Pengalaman menggunakan internet. Faktor penting lainnya adalah pengalaman dengan internet. Pengalaman dengan internet merupakan pertimbangan penting dalam melakukan pembelian secara online. Hoffman menemukan bahwa perhatian konsumen terhadap informasi pribadi ternyata meningkatkan pengalaman akan internet. Sebaiknya perhatian pada hambatan fungsional untuk belanja secara online menurun. Penggunaan internet yang belum berpengalaman biasanya jarang membeli secara online, yaitu 27% dibandingkan dengan 60% mereka yang berpengalaman 3 tahun lebih dalam dunia internet. Waktu yang mereka habiskan untuk online lebih banyak karena keahlian yang mereka peroleh melalui pengalaman. Seharusnya yakin bahwa internet lebih bisa dipercaya daripada mereka yang kurang berpengalaman. Penggunaan berpengalaman seharusnya telah belajar bagaimana menghindari perilaku yang tidak dapat dipercaya dan bagaimana menggunakan situs dengan lebih aman. Yang terakhir ada niat bertransaksi secara online. E-commerce di dalam penelitian ini digambarkan sebagai hubungan pertukaran secara online antara konsumen dan toko online atau web vendor. Penelitian ini mempertimbangkan niat untuk bertransaksi secara online, yaitu membeli barang atau jasa secara online. Demikian memanfaatkan B2C model e-commerce. Satu hal penting dalam penelitian sistem informasi yaitu bagaimana dan mengapa individu menerima dan mengadopsi teknologi informasi baru. Pada tingkatan individu, pemakaian informasi teknologi dipelajari dengan meneliti peran niat sebagai peramal perilaku. Berikutnya ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah niat bertransaksi secara online, yaitu Y. Menurut Sugiono 2013, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari privasi X1, keamanan X2, kepercayaan X3, dan pengalaman X4. Berikutnya pengumpulan data. Dari tabel di atas bahwa rata-rata umur responden 20-22 tahun sebanyak 65 orang dengan pengalaman menggunakan internet rata-rata 1-5 tahun. Umur responden 23 tahun sampai 25 tahun sebanyak 4 orang dengan pengalaman menggunakan internet 5-10 tahun, sedangkan responden dengan umur lebih dari 25 tahun berjumlah 11 orang, rata-rata lebih dari 10 tahun. Selanjutnya ada metode pengolahan dan analisis data dari skripsi ini, yaitu ada uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, ada 3. Yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji heteroskedasititas, yang terakhir ada uji hipotesis, yaitu ada 4. Yang pertama analisis regresi linear berganda, yang kedua koefisien determinasi, yang ketiga uji signifikan simultan atau uji F, yang terakhir uji signifikan pengaruh parsial uji T.
Berikut adalah uji validitas. Uji validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya, dan validitas menggunakan alat ukur teknik korelasi produk momen. Apabila correct in term total correlation-nya lebih dari 0,3, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut telah valid. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah memenuhi standar validitas. Selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai yang memuaskan, yaitu nilai masing-masing variabel di atas nilai minimum, yaitu 0,60. Berdasarkan nilai tersebut menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan berada di atas nilai yang telah ditentukan. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa reliabilitas instrumen terpenuhi. Berikutnya, uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Karena rasio squamous dan kurtosis berada di antara -2 hingga +2, maka dapat disimpulkan bahwa data adalah terkontribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas, atau dapat dikatakan sebagai data penelitian terdistribusi normal. Yang kedua, ada uji multikolonialitas. Karena ada variabel memiliki nilai FIV kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki masalah multikolonialitas. Yang terakhir, uji heteroskedasititas. Nilai T statistik dari variabel independen tidak ada yang signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami masalah heteroskedasititas. Berikutnya ada uji hipotesis. Yang pertama, uji F. Berdasarkan uji ANOVA atau uji statistik F, didapatkan nilai F sehitung sebesar 2 dengan tingkat probabilitas 0,000. Probabilitas lebih kecil jika dibandingkan 0,05. Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi niat belanja online, atau dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap niat belanja online. Berikutnya uji T. Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel dependen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel tersebut, dapat digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berikut ini dijelaskan hasil perhitungan uji T masing-masing variabel. Bisa dilihat variabel tersebut. Berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa semua variabel berpengaruh terhadap niat dalam bertransaksi secara online. Adapun variabel bebas atau independen yang paling berpengaruh adalah variabel kepercayaan dengan nilai koefisien 0,007, sedangkan variabel yang berpengaruh paling rendah yaitu variabel berpengalaman dengan nilai koefisien sebesar 0,039. Yang kedua, berdasarkan olahan data SPSS dapat diketahui bahwa besarnya R2 adalah 0,519. Hal ini berarti 51,9%. Variasi dari niat belanja online dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen, sedangkan sisanya 100% dikurang 51,9% sama dengan 48,1%. Dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Yang terakhir, saran dan rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka pada bagian ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut. Yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih besar dari kalangan profesional sehingga akan menghasilkan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengembangkan model ini dengan menambahkan variabel lain yang belum digunakan dalam penelitian ini.
Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari hasil bedah skripsi saya untuk tugas akhir kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.